Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara mentor Ibu Riang Lala ya. Assalamualaikum Bu, sehat ya? Ya, terima kasih Siap, atas Ibu. ya. Ya, minta maaf ini jaringan kami, Bu. Ya, enggak apa-apa, masih bagus Bu. Bagus. Mudah-mudahan berlangsung bagus. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di room ini dalam rangka memberikan penguatan kepada saudara Nana. Yang saya hormati Pak Irfan Sadat. Ya, Bunda, ya. Pak Nanang Sarifudin, Anda sehat? Sehat Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Waktu yang diberikan pada saudara 10 sampai 15 menit. Lebih cepat lebih bagus. Kemudian diberikan kesempatan kepada mentor untuk memberikan penguatan maupun ada informasi lainnya kepada kita. Kemudian selebihnya kita serahkan kepada penguji. Itu saya persilakan Pak Dodi dengan judul pembuatan database usulan musrembang kecamatan dan kabupaten di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Saya persilakan. Pak Nanang, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Dery, Pak Irfan Muji, Yuk. Bu Riang Lala, dan Pak Ahmad. Saya izin untuk share screen, Pak, langsung. Yuk. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Nanang Syafruddin. Saya bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan. Posisi saya sebagai analis perencanaan pembangunan makro. Untuk rencana aktualisasi saya judulnya adalah pembuatan database usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya untuk tugas dan fungsi berdasarkan analisis jabatan, dokumen analisis jabatan yang dibuat oleh Bapak Dadan Litbang dengan menyesuaikan pada Permenpan RB nomor 41 tahun 2018, itu sebenarnya ada 7, cuman saya tampilkan 4 itu yang paling sesuai dengan rancangan aktualisasi saya. Yang pertama itu mengumpulkan dan memeriksa data, yang kedua itu membuat analisis pengolahan data, yang ketiga menyusun rekapitulasi anggaran, menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis dan klasifikasi perencanaannya. Yang keempat itu melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. Bapak Dadan Litbang salah satu tugasnya adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan, dan musrenbang itu sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tersebut. Ada beberapa isu yang paling utama dihadapi dalam penyusunan dokumen perencanaan. Isu yang pertama itu adalah ketepatan waktu penyusunan dokumen. Dalam hal ini, setiap tahapan biasanya mengalami keterlambatan. Selanjutnya itu kompetensi dasar operator. Kompetensi dasar operator ini adalah di setiap OPD ada operator-operator yang bertugas untuk menginput rencana kerja ke dalam aplikasi SIPD yang disediakan oleh Kemdagri. Dan kompetensi ini yang biasanya agak kurang dimiliki oleh operator-operator yang ada di OPD-OPD tersebut. Selanjutnya isu yang ketiga itu adalah pengolahan data. Dan yang keempat itu adalah rekapitulasi usulan musrenbang. Dengan menggunakan metode APKL, saya melakukan penapisan isu, dan hasilnya itu isu rekapitulasi data usulan musrenbang itu memiliki poin paling tinggi, di mana masalahnya itu adalah kesulitan untuk mengukur pencapaian pembangunan dan menentukan arah depannya. Dalam analisis isu dengan analisis penyebab menggunakan metode diagram Fishbone, saya menggunakan pendekatan 5S.
surrounding, sistem, skill, supplier, dan safety. Cuman aspek safety-nya saya tidak masukkan itu karena tidak relevan. Isunya adalah kesulitan dalam menentukan arah pembangunan dan mengukur pencapaian pembangunan periode sebelumnya karena ketiadaan database usulan musrenbang yang tertata dengan baik. Dari aspek surroundingnya, ada kebiasaan pengarsipan yang tidak tertib. Sementara dari aspek skillnya itu adalah keterbatasan kemampuan operator untuk sistem, tidak tersedia data kolektif usulan musrenbang, dan suppliernya itu adalah usulan musrenbang tidak diarsipkan dengan baik. Analisis dampak isu. Isunya adalah rekapitulasi usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten sebagai bahan untuk menentukan target pembangunan daerah dan evaluasi pencapaian pembangunan daerah. Dampaknya jika isu ini tidak terselesaikan, maka evaluasi pencapaian pembangunan daerah itu agak sulit untuk dilakukan dan menentukan arah pembangunan itu akan kehilangan arahnya. Kita agak sulit untuk menentukan arah pembangunannya kalau kita tidak punya database usulan musrenbang yang kolektif sehingga kita bisa melakukan penilaian dari tahun ke tahun sudah sampai mana pencapaian pembangunan kita. Untuk gagasan kreatifnya, ada 3 gagasan kreatif yang bisa menjadi tawaran solusi. Yang pertama itu menyusun database, yang kedua itu tata kelola pengarsipan, dan yang ketiga itu pelatihan kepada operator untuk meningkatkan kompetensi individu. Saya coba melakukan penapisan gagasan dengan menggunakan metode McNamara, dan berdasarkan penapisan gagasan itu, gagasan menyusun database usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten secara kolektif itu mendapatkan poin paling tinggi, yaitu 15 poin. Untuk kegiatan dan tahapan kegiatan serta keterkaitannya dengan nilai-nilai aneka dan penguatan visi misi daerah. Kegiatan yang pertama itu membuat komitmen bersama untuk menyusun database usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten. Ini berkaitan dengan manajemen ASN dan pelayanan publik dalam kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Selanjutnya tahapan kegiatan itu melakukan konsultasi dengan mentor terkait komitmen bersama penyusunan database. Outputnya itu adalah persetujuan mentor dan langkah-langkah strategis. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar pelatihan, saya memasukkan 2, akuntabilitas, dalam hal ini kejelasan target dan transparansi. Yang kedua itu etika publik. Etika publik itu memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Dalam kaitannya dengan kontribusi visi misi daerah, di sini ada 2 visi misi daerah yang saya gunakan. Yang pertama itu visi misi daerah yang tertuang dalam RPJPD. Yang pertama itu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi yang daerah yang melayani. Dan yang kedua itu adalah visi misi daerah yang tertuang dalam RPJMD, yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif. Untuk tahapan kegiatan kedua, melakukan rapat koordinasi di bidang perencanaan makro dengan output kesepakatan bersama seluruh komponen bidang makro. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar mata pelatihannya itu adalah akuntabilitas, kejelasan target, transparansi, dan partisipatif, dan nilai nasionalisme, dalam hal ini kerakyatan. Tahapan yang ketiga, pembuatan surat pernyataan komitmen bersama penyusunan database. Outputnya itu surat komitmen bersama berkaitan dengan mata pelatihan itu akuntabilitas, nasionalisme, dan komitmen mutu. Selanjutnya, kegiatan yang kedua, pengumpulan data musrenbang. Ini keterkaitannya dengan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI itu whole of government dan pelayanan publik. 3 tahapan kegiatan. Yang pertama itu berkonsultasi dengan mentor. Outputnya itu menghasilkan langkah-langkah strategis.
Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar mata pelatihan itu akuntabilitas dan etika publik, kontribusi terhadap visi misi organisasi atau daerah, itu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi daerah. Visi misi yang ada di RPJPD dan menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif dalam visi misi RPJMD. Tahapan kegiatan yang kedua itu menyiapkan suratan kepada kecamatan-kecamatan untuk permintaan data usul. Outputnya itu surat permintaan data. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar mata pelatihan itu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Tahapan kegiatan yang ketiga itu mengambil data usulan musrenbang di tiap kecamatan. Outputnya itu tersedianya data usulan musrenbang. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar mata pelatihannya itu akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Tahapan selanjutnya kegiatan yang ketiga. Kegiatan yang ketiga itu menyusun database usulan musrenbang kecamatan berdasarkan tahun usulan dan tahun realisasi. Keterkaitannya dengan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI itu ada di aspek whole of government dan pelayanan publik dengan 3 tahapan kegiatan. Yang pertama itu melakukan konsultasi dengan mentor lagi untuk menghasilkan outputnya itu langkah-langkah strategis. Keterkaitan dengan nilai dasar mata pelatihannya itu ada di akuntabilitas dan etika publik, kontribusi terhadap visi misi organisasi atau daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi daerah yang melayani, dan menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif. Tahapan kegiatan yang kedua itu membuat form database usulan musrenbang berdasarkan tahun usulan dan realisasi dengan output tersedianya form database. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar mata pelatihan itu akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan kegiatan yang ketiga menginput usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten ke dalam form yang sudah disediakan sebelumnya. Dengan output tersedianya draft database. Keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar mata pelatihan itu akuntabilitas dan komitmen mutu. Tahapan kegiatan yang keempat itu menyusun laporan hasil database untuk dijadikan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Keterkaitannya dengan kedudukan dan peran ASN itu di aspek pelayanan publik dan whole of government. Tahapan kegiatannya ada 3, menganalisis usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten. Outputnya itu adalah draft laporan. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar mata pelatihan itu akuntabilitas dan nilai komitmen mutu. Kontribusi terhadap visi misi daerah itu seperti yang sebelumnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi daerah yang melayani, menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif. Tahapan kegiatan yang kedua, membuat laporan hasil rekapitulasi dan hasil pengolahan data rekapitulasi usulan musrenbang. Outputnya draft laporan. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar mata pelatihan ada di nilai akuntabilitas, komitmen mutu, dan etika publik. Tahapan kegiatan yang ketiga, melaporkan hasil rekapitulasi dan pengolahan data usulan musrenbang kepada atasan dan mentor. Outputnya itu laporan. Keterkaitan dengan nilai dasar mata pelatihan itu nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk kegiatan yang terakhir itu melakukan evaluasi terhadap database yang telah disusun. Keterkaitannya dengan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI itu pada aspek pelayanan publik dan whole of government. Tahapan kegiatannya ada 2, melakukan rapat evaluasi hasil penyusunan database usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten di bidang perencanaan makro. Outputnya terlaksananya rapat evaluasi. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar pelatihan itu nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Tahapan kegiatan yang kedua itu melakukan perbaikan terhadap database hasil rekapitulasi usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten jika dibutuhkan. Outputnya itu adalah database usulan musrenbang yang sudah final. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar mata pelatihan itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu.
kontribusinya terhadap visi misi dan daerah adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi daerah yang melayani dan menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif. Rencana jadwal aktualisasi untuk minggu kedua November di awal, saya berencana untuk melakukan kegiatan yang pertama, membuat komitmen bersama untuk menyusun database usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten. Di minggu kedua dan ketiga November, itu saya melakukan pengumpulan data usulan musrenbang kecamatan. Minggu ketiga dan keempat, itu menyusun database usulan musrenbang kecamatan berdasarkan tahun realisasi. Minggu kelima, itu menyusun laporan hasil database untuk dijadikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dan pertama dan kedua Desember itu untuk melakukan evaluasi terhadap database yang telah disusun. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Nanang sudah memaparkan. Tolong stop share script ya. Kemudian saya persilakan Ibu Pentor, Ibu Riang Lala, saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Coach, Ibu Dery Janggola, yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Irfan Sadat, Saudara Aksi Perubahan Nanang. Jadi perlu kami jelaskan bahwa Nanang ini merupakan pegawai kami di bidang makro, bidang perencanaan makro yang berada di Bapeda. Dia bertugas sebagai analisis perencanaan pada subbidang perencanaan makro. Beliau ini memang merupakan CPNS yang menurut kami sangat potensial dan berintegritas, sehingga ketika dia melaporkan bahwa dia akan membuat aksi perubahan mengenai pembuatan database usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten, itu saya langsung amini karena memang persoalan kami, Bu, untuk khususnya di Kabupaten Bangka Kepulauan, memang jujur agenda kami itu kan di bidang perencanaan makro itu bagaimana melakukan agenda musrenbang setiap tahunnya, yang biasanya itu dimulai dari tahapan musrenbang desa bulan Januari, kemudian itu tahapannya kemudian musrenbang kecamatan, kabupaten, forum OPD tingkat kabupaten sampai musrenbang tingkat provinsi. Kesulitan kami pada saat melakukan musrenbang di tingkat kecamatan, memang ada semacam ketidakpercayaan lagi masyarakat yang ada ataupun penyelenggara yang ada di kecamatan. Ada idiom mengatakan bahwa apa sih gunanya musrenbang kalau kemudian usulan kami itu tidak selalu tidak terrealisasi, sehingga memang mereka ada semacam skeptis untuk melakukan mengikuti musrenbang. Itu memang dilihat dari menurunnya tingkat partisipasi masyarakat khususnya di kecamatan. Itu ketika kami melakukan agenda musrenbang itu tingkat partisipasi cukup sedikit, karena memang itu, Bu, kendala kami, Ibu Coach, bahwa database kami untuk pengusulan di musrenbang itu masih secara manual, sehingga ketika musrenbang tahun depannya itu ketika misalnya pengusulan tahun ini musrenbang di 2020 tidak terrealisasi karena kami tidak punya database yang cukup. Ketika 2021 harusnya itu yang diangkat duluan, tetapi karena tidak ada database yang bagus, sehingga itu muncul usulan baru. Seharusnya ketika di 2020 itu dianggap prioritas, kemudian tidak terrealisasi di 2020 karena pertimbangan dana dan sebagainya, seharusnya di 2021 itu kemudian menjadi skala prioritas juga, bukan mengusulkan usulan baru. Sehingga memang ketika Nanang ini mengajukan untuk ini, kami amini dan kami sangat yakin dengan aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Nanang ini setidaknya memecahkan persoalan kami di bidang perencanaan makro sebagai penyelenggara kegiatan musrenbang yang ada di level kecamatan maupun kabupaten. Itu pun jadi memang saya lihat Nanang ini akan dibantu oleh tim kerja kami, oleh kepala seksinya subbidang perencanaan makro, dan tentunya saya juga selaku kepala bidang akan sangat bertanggung jawab karena ini bisa memecahkan minimal persoalan yang kami hadapi sekarang. Mungkin singkat itu Ibu Coach, kalau ada ini nanti saya akan
menerima masukan ataupun tambahan. Demikian Bu Kos. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riang yang sudah memberikan penjelasan bahwa substansinya sangat dibutuhkan apa yang dibuat oleh Pak Nanang ya, karena dalam rangka menghimpun data-database dalam rangka Rakorbank kecamatan dan kabupaten. Memang ini jadi persoalan kalau kita mau bicara panjang, tapi saya persilakan Pak Irfan Sadat dulu untuk menerai. Mungkin yang kita substansinya ini adalah kegunaannya ya, apakah dipakai atau tidak, kemudian juga memilah strategi mana yang sesuai dengan isu-isu dan grand strategi pemerintah daerah ya. Jadi kita tidak sampai ke sana, tapi bagaimana sistem ini bisa memberikan kontribusi. Saya persilakan Pak Irfan. Siap, izin Bu Kus, Bu Dery Janggola, Ibu Mentor, Bu Riang Lala ya Bu, izin ya. Saya coba menunjukkan slide. Ya, Pak Nanang. Kelihatan Pak Nanang ya? Ya. Ya, Pak Nanang, saya tertarik ini, enak sekali. Sebenarnya kalau mau dibahas agak lama, tapi enggak, karena kita hanya kebutuhan. Karena kebetulan saya memang 14 tahun yang tangani ini di Bapeda. Saya alumni Bapeda di seksi ini gitu. Jadi saya tahu persis ini bagaimana pengelolaan data ini. Karena saya memang tangani khusus ini penghimpunan data di bidang, kayak kalau saya di Bapeda di Donggala dulu di bidang Litbang yang khusus menghimpun data ini. Kebetulan seksinya saya memang gitu, jadi saya paham. Jadi gitu. Jadi memang Pak Nanang, memang kalau saya lihat tuntutan ininya memang penting gitu kan. Kalau bicara bilang berarti selama ini gimana ya database-nya? Karena setahu saya dari desa itu kan sudah dibagi kita. Di Bapeda itu turun lapangan sudah dibagi kalau nggak salah 4 kelompok, ada infrastruktur, sosial budaya, ekonomi dan sebagainya. Itu sudah kita ambil dari desa. Datanya kita sudah ada di Bapeda. Dan tinggal nanti di penguatan di musrembang kecamatan. Nanti yang mana lagi yang dikurangi. Begitu juga di kabupaten disesuaikan dengan anggaran. Dan ini akan di breakdown ke RPJM dan ke RKA-nya kita gitu. Nah, jadi runtuhnya kayak begitu. Jadi harapan saya kalau memang saya agak juga kalau memang usulan kegiatan umpama tahun sebelumnya tidak disiapkan, maksudnya tidak ada database-nya. Barangkali harus lebih ini ya, dengan adanya Pak Nanang barangkali harus penting ini, karena nggak bisa tidak. Bayangkan tak 1 tahun aja untuk usulan 2004 database 2022 nggak ada untuk 2023 gitu. Kalau saya dulu lengkap, jadi setiap tahun semua tahun awal dari desa kecamatan saya punya database, ada masing-masing, memang belum bentuk dalam software atau dalam file, tetapi dalam bentuk jadi semua, karena setiap musrembang desa dan kecamatan ada berita acara, jadi kita pasti lihat tahapan kegiatannya. Saya kira itu barangkali Pak Nanang nanti di ini, karena ini menjadi penting untuk perencanaan. Kalau tidak ada usulan barangkali ya susah juga sih. Begitu Pak Nanang ya. Di tahapan kegiatan saya kira untuk nilai-nilai seperti tadi Ibu Coach Sudano memang ada tapi kalau saya lihat punya Pak Nanang tahapan di nilai-nilai itu sudah sesuai dengan yang saya coba lihat dari memang pemahaman dari apakah di MOC kita, saya bilang Ibu Coach bilang memang kita nggak bisa masuk ke sana, hanya kita tahu materinya bagaimana, pengampunya gimana. Jadi menyesuaikan saja barangkali. Tadi kalau Pak Nanang punya saya lihat berdasarkan per domain LAN itu gitu nilai-nilainya. Jadi saya kira itu selanjutnya kita ada beberapa nanti kita bisa share dengan ini, dengan tahapan kegiatannya di nilai-nilai juga bisa dilihat nanti. Pak Nanang cukup ini bagus dalam membuat ini. Nah ini juga nanti disesuaikan saja Pak Nanangnya, saya cuma kasih kode aja, nanti nilai-nilainya disesuaikan juga dengan ada sebagian ini, sebagian mungkin berdasarkan penjelasan dari MOC barangkali. Nah ini saran saya Pak Nanang, dia nilai-nilai begini jangan pakai Romawi 1, 2, 3, kalau pakai angka 1, 2, 3 saja lebih bagus, ya kan? Ya, Pak. Saran saya. Terus selanjutnya begitu juga yang lain nanti di saya kayak gitu. Selanjutnya di tahapan kegiatan saya coba lihat Pak Nanang dibalik gitu konsultasi membuat komitmen itu sebenarnya di tahapan kedua gitu. Apakah di awal itu menyiapkan bahan untuk dikonsultasikan, ini kan baru pengumpulan data barangkali. Jadi ada persetujuan, ada menyiapkan draft untuk dikonsultasikan. Terus selanjutnya ada persetujuan, itu kan surat persetujuan untuk ditandatangan setiap konsultasi ke mentor barangkali itu. Entah mau buat kesepakatan setelah itu silakan.
kaitannya dengan output juga, maksudnya setiap yang mau dilaksanakan atau dikerjakan itu outputnya jelas gitu. Kalau baru bahasa konsultasi berarti terlaksananya konsultasi. Kalau menyiapkan surat, hasilnya surat untuk penyampaian ke kecamatan. Nah ini saya lihat fokusnya hanya kecamatan, padahal dari kecamatan itu ke OPD final draft akhirnya untuk kita bahas di kabupaten di tingkat OPD kabupaten di Bapeda, masing-masing sektor sub bidang itu gitu. Jadi saya lihat nanti coba dilihat lagi apakah hanya kecamatan, karena draft akhirnya itu difinalisasi di kabupaten di OPD bukan di kecamatan. Nah, sementara data di kecamatan di berita acara musrembang kecamatan itu sudah ada gitu. Nah, itu jadi pertimbangan saya kira. Terus jangan setiap ini ada konsultasi gitu. Di persetujuan pasti sudah ada ini ya. Saya kira itu. Terus kalau membuat draft, saya kira rekapitulasi hasil. Saya juga ini ya bidangnya bidang makro ya. Itu Pak Nanang beberapa masukan saya terlaksananya evaluasi terus melakukan perbaikan terhadap database. Saya berharap sebenarnya bagusnya ini sudah bicara database dalam bentuk IT gitu, supaya tidak lagi dalam bentuk file-file biasa, karena ini kan database. Karena kemarin pengalaman database hilang semua gitu. Nah, kenapa tidak dibuat dalam bentuk IT? Saya justru berpikir tadi, IT lebih enak. Jadi pas dilihat untuk kecamatan ini tahun 2000 kemarin, 3 tahun ke belakang punya data, klik kecamatan ini, desa ini. Nah, itu dalam pakai Google Form juga bisa kok, simpel sekali itu. Jadi tidak perlu lagi. Takutnya kalau file itu pas ada banjir atau apa itu hilang gitu. Ya, itu harapan. Karena itu harapannya Ibu mentor tadi. Ya, begitu Pak Nanang ya. Ya, Pak. Terhadap nilai-nilai, saya barangkali cuma mau dengar saja penjelasan dari Pak Nanang. Ada nilai di situ, ada nilai etika publik atau ada akuntabilitas di tahapan kegiatan satu ini, ada kejelasan target dan transparan. Gimana itu maksudnya Pak Nanang? Maksudnya Pak terkait dengan kejelasan target. Ya, bagaimana maksudnya? Akuntabilitas terkait dengan kejelasan target itu terkait dengan setiap pihak di dalamnya itu mengetahui dengan jelas apa-apa saja yang menjadi bagian kerjanya dia. Jadi aspek tugasnya dia masing-masing itu jelas, dia mengetahui dengan baik apa-apa saja dari setiap tim kerja nanti. Dan untuk transparansi itu setiap stakeholdernya itu mampu untuk memberikan pelaporan secara terbuka, secara transparan. Jadi setiap orang itu bisa mengetahui, bisa mengakses gitu. Nah, terkait dengan etika publik. Ya, saya kira itu Pak Nanang, nanti barangkali nilai-nilai lebih diinternalisasikan, dipahami ya. Apa itu kejelasan target, kan tidak melibatkan, untuk sementara kan di tahap konsultasi kan di stakeholder, tidak melibatkan stakeholder. Kenapa bicara? Ya kan yang diusulkan kan Pak Nanang ke mentornya apa yang mau dilaksanakan. Ya kan? Itu maksudnya usulan itu gitu, jelas gitu. Ya, tidak bicara keluar dulu gitu, karena komponen yang mau dikonsultasikan kan di mentor gitu. Apa yang mau di draft bahan, apa semua yang mau diajukan ke mentor itu kan yang. Nah, itu yang harus dijelaskan terkait. Jadi tahapan kegiatannya itu kaitannya dengan nilai-nilai. Jadi tidak bicara makro dulu gitu. Ya, gitu Pak Nanang ya. Nanti lebih di nilai-nilai diinternalisasikan dalam ini, terus diaktualisasi, habituasi. Saya kira begitu anunya nanti. Terus saran saya nanti kegiatannya lagi nanti dan outputnya barangkali lebih diperjelas ya, diputar barangkali kan sebelum ini kan harus ada persetujuan, ada rekomendasi, ya kan, jangan di tengah-tengah tiba-tiba ada konsultasi lagi, di akhir ada konsultasi. Saya kira itu masukan saya. Makasih Pak Nanang, bisa ya. Apalagi orang Bapeda, orang perencanaan ya, harus bisa Pak, gitu. Siap. Jangan lagi nanti tahun depan setelah Latsar ini, tahun depan ada lagi membuat ini lagi, berarti tidak selesai gitu. Itu. Saya kira demikian Pak Nanang, Ibu Coach, Bunda, Ibu Mentor, Bu Riang Lala. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Irfan. Terima kasih atas masukannya. Jujur. Coba tanya ini Pak Nanang. Saya memang sampaikan ya. Nah, kenapa nggak pakai sistem? Ya, siap Ibu. Ya jadi, kan saya tawarin gitu kan. Ya, jadi tapi dia bilang saya menghargai karena sudah konsultasi dengan mentor. Ya udah, saya tawarin harus pakai sistem karena
pengalaman saya jadi sekretaris Bapeda, Apalagi Bunda. begitu Prarakor Bang, Bilang cerita semua, Bunda. sama Nanang ini. Anda tahu enggak di Bapeda itu saya ini pengalaman. Bunda. Prarakor Bang lengkap disampaikan usulan. Karena bentuk manual. Betul, Bunda. Itu Bang dia minta ulang, terus di mana yang kemarin? Yang kemarin. Ya itu. Jadi Makanya ini- saya bilang sama beliau, bagaimana kalau pakai sistem? Oh iya, nanti saya menghargai karena sudah konsultasi. Tapi ya sudahlah, mudah-mudahan ini asas manfaatnya berdampak jauh ya. Bunda. Sekarang Mudah-mudahan, orang Bunda. kalau nggak pakai air itu malu-maluin katanya gitu ya. Iya, begitu, Bunda. Orang Ya. generasi milenial, Bunda ya. Jadi saya pikir sudah harus dengan sistem. Tidak susah kan itu fitur-fiturnya berdasarkan sektor-sektor yang menjadi urusan bagian bidang saudara. Ya, gimana Pak Irfan ya? Betul, Bunda. Ya sektor yang bidang saudara itu yang Udah Anda jelas itu. buat gimana gitu. Gimana kita sepakat aja pakai Google Form atau apa gitu. Ya ditambah. Bagaimana gampang itu. Sepakat ya. Supaya jangan manual lagi. Bu Jadi Mentor, begini sarannya. Bapak, Ibu. Ya. Ini yang bicara coach ini senior di Bapeda, orang bilang sudah bukan. Ya, mohon Jadi izin Bapak bagaimana? Ibu. Nah, Untung jadi Bapak rencana Nanang ini dapat saya coach akan yang pakai senior. aplikasi memang. Jadi nanti Oh, dia akan pakai saya aplikasi gitu, Pak. Saya bikin Oke, kemungkinan saya, itu Pak. pakai Microsoft Excel atau Microsoft atau aplikasi yang lain untuk buat database-nya. Jadi nanti saya mungkin buat dua jenis aplikasi untuk lihat yang mana yang paling efektif untuk digunakan. Ya oke. Nanti Anda di seminar akhir rangkaian kegiatan itu tidak apa-apa dibikin seperti itu pelatihan. Nanti the next-nya ini aplikasinya Anda tampilkan aplikasi gitu. Ya, siap. Oh, itu. Sepakat itu Pak Irfan ya. Siap. Jadi, Harus, masa Maaf, generasi Ibu, milenial masih pakai data biasa manual. Capek. memaluin pengejaran target untuk government itu Bapeda menjadi leading sektor loh ya. Setuju, KPK Bunda. berdasarkan e-government, e-planning dan segala macam. Why? Ya Bu Riang Lala minta maaf Bu, Siap. saya saran aja kan. Beliau Siap. meneliti. Oke. Saya Siap, kira siap. terima kasih Bu Riang Lala. Kayaknya, yang ya. hadir. Bu Lala, Siap. makasih Ya, Bu Lala. siap. terima kasih Pak Sukses, Dadang, Bu selamat Lala. bekerja ya, habituasikan Siap, Bu. dan buktikan bahwa orang Terima kasih, Bapeda Bu. itu is the best. Oh, Insya iya. Allah aplikasi. Ya, aplikasi. Amin. Ya, Sukses. ya, terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Bunda. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dery sudah memandu proses ujian Pak Nanang. Terima kasih juga kepada Ibu Mentor, Ibu Riang Lala sudah meluangkan waktu untuk hadir di forum Zoom ini di tengah kesibukannya. Selamat ya Pak Nanang sudah menyelesaikan tahapan ini. Silakan matikan recording, stop.